Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama saya Muhammad Amin. Kali ini kita sudah kedatangan tamu istimewa, yaitu Bapak Dr. Hairul Salah MAG selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang nilai-nilai ASN, yaitu berakhlak, yaitu yang memiliki kepanjangan berorientasi pelayanan, kemudian akuntabel, kemudian kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan juga kolaboratif. Nah, menurut Bapak Hairul, apa itu berakhlak tadi, kemudian dalam perwujudan nyata di dalam kita melaksanakan tugas sebagai seorang ASN yang profesional, Pak? Terima kasih Pak Amin Al-Husaini ya, Muhammad Amin ya. Muhammad Amin, sebab memang di kita ada beberapa hal yang harus dijelaskan terlebih dahulu. Baik, Pak. Kalau kita mau menjelaskan tentang akhlak, maka yang harus difikirkan konstruksinya dulu, konstruksi akhlak dalam sistem ajaran dulu. Nanti kita akan masuk ke konstruksi akhlak dalam sistem pemerintahan. Pertama, kalau kalimat akhlak dalam sistem hukum Islam itu adalah bagian yang tidak terpisah dari sistem agama. Nah, maka agama itu kan dibentuk dari 3. Pertama, dalam aspek teologi, maka harus ada akhlak teologis. Nah, dalam aspek karakter, itu juga harus ada akhlak. Yang ketiga, itu dalam aspek sosial juga harus memiliki akhlak. Nah, itu kan dalam bahasa ruang lingkup yang kita bisa pahami. Kalau dalam pakai bahasa ajaran, maka akhlak itu adalah cerminan dari 2 komponen. Komponen yang pertama itu adalah keyakinan. Komponen yang kedua itu adalah dalam bentuk fisiknya. Jadi baru akhlak itu cerminan dari bentuk keyakinan seseorang bahwa dia meyakini sesuatu, maka kemudian keyakinan itu harus ditampilkan dalam pribadinya. Setelah itu baru dia mampu menjadi manusia yang memiliki manfaat kepada orang lain. Nah, jadi kalau disebut dengan akhlak, maka harus 2 cerminan itu. Nah, sekarang turunkan menjadi satu aturan main dalam kehidupan ASN. Nah, maka kalau dalam Islam itu kan ada akidah ya. Nah, kalau kita turunkan dalam skema ASN, maka akidah itu adalah aturan main. Aturan main setiap individu yang sudah masuk ke ASN, maka dia diikat oleh aturan mainnya. Karena dia harus diikat oleh aturan main, maka aturan main itu menjadi sesuatu yang sakral. Harus diyakini. Salah satunya yang tadi Pak Amin jelaskan itu adalah ideologinya. Ya. Jadi ideologi ASN dia harus tunduk dan patuh pada apa? Pada pengabdian, ujungnya pengabdian. Ya. Ujungnya pengabdian. Nah, pengabdian itu kemudian dielaborasi menjadi nilai-nilai. Nah, maka identitas pengabdian itu harus tercermin di mana? Kepribadinya dulu. Ya, kepribadinya dulu, jangan mengukur pada orang lain, tapi pribadinya dulu. Pribadinya punya enggak nilai-nilai pengabdian? Nah, setelah dia punya nilai-nilai pengabdian terhadap pribadinya, maka kemudian masuk dia pada konsep pelayanan. Jadi pengabdian itu adalah identitas yang ada dalam dirinya, kemudian orang mendapatkan manfaat dari kepribadiannya sebagai pengabdi, maka kemudian keberkahan dalam kehidupannya itu menjadi pelayan. Gitu. Nah, jadi kalau Pak Amin sekarang menjadi ASN, maka harus menjadi pelayan. Kalau dalam bahasa kasarnya jadi babu, Pak Amin. Siap. Ya. Betul. Sebab ASN sekarang bukan harus dilayani. Karakteristik ASN hari ini dia merasa sudah menjadi pegawai negeri ya. Menjadi ASN, kemudian dia memiliki karakter dilayani orang, salah, terbalik karakternya. Kita itu yang melayani. Pelayan publik, Pak. Ya kan, pelayan Betul, publik. pelayan publik. Kenapa kita menjadi pelayan publik? Karena memang kita didasarkan atas dasar komitmen kita dari ribuan mungkin jutaan
pekerja, ya kan tidak semua bisa jadi ASN. Nah ini komitmen kita itu adalah pada komitmen pada aturan. Itu setelah komitmen pada aturan harus dijadikan identitas kepribadian. Setelah jadi identitas kepribadian maka harus mampu melayani. Gitu. Nah kalau misalkan Pak Amin, kalau dalam ideologi ada apa, dalam bahasa sosial kita itu ada, kalau sekarang kan pembantu rumah tangga ya. Nah itu kita itu pembantu rumah tangga negara. Gitu kira-kira Pak Amin. Ya. Jadi resiko untuk menjadi seorang ASN itu adalah menjadi pembantu rumah tangga negara yang harus dilayaninya itu adalah kepentingan publik. Ya kan, kepentingan publik itu siapa? Masyarakat. Itu kira-kira Pak Amin. Berarti cara berpikirnya begitu dulu. Siap. Kemudian kalau ditarik dalam hal civitas akademik UIN, berarti kan kita misalkan kalau secara langsung misalkan dengan dosen atau dengan mahasiswa lah yang paling gampang. Itu apa yang kira-kira bisa kita perwujudannya dari nilai kayak berakhlak tadi itu seperti apa Pak, dalam pelayanannya itu harus contoh begini. Tentu saja pengabdian dan pelayanan ASN itu dikaitkan dengan peran dan fungsinya, di mana dia ditempatkan. Jadi peran dan fungsi itu berkaitan dan melekat pada peran dan fungsi. Peran dan fungsi itu melekat pada identitas. Ya. Jadi kalau identitas ASN-nya sebagai dosen beda, dia difungsikan sebagai dosen, beda kan? Nanti juga berbeda dengan tendik. Tapi kedua-duanya tetap dia pengabdi, dia pelayan. Betul. Nah sekarang kita ukur, kalau misalkan jadi dosen, maka dosen itu pengabdian dan pelayanannya itu di kelas, ruang waktunya itu di kelas. Itu satu. Yang kedua, siapa yang dilayani? Mahasiswa. Berkaitan dengan apa? Perkembangan ilmu pengetahuan. Maka seorang dosen harus mampu melayani mahasiswa yang membutuhkan apa? Yang membutuhkan ilmu pengetahuan. Nah pelayanan inilah yang tidak boleh dikaitkan dengan interest pribadi. Ya, kenapa? Karena ilmu itu dia harus netral, tidak boleh memiliki keterkaitan dan keterhubungan dengan kepentingan pribadi. Nah itu kalau posisi dosen. Nah maka dosen itu pelayanan terbaik dosen itu adalah dalam tanda kutip ya, memberikan satu pelayanan kepada setiap perkembangan ilmu pengetahuan, baik internal atau eksternal. Internal itu di mana? Perkembangan mahasiswa. Internal kan berarti di kelas yang dikungkung oleh dibatasi oleh ruang kelas itu. Tapi kalau eksternal itu dunia akademik. Lebih luas kan? Nah, artinya pelayanan mahasiswa oleh dosen juga tidak terbatas oleh pelayanan yang hanya ada di kelas, tapi di luar kelas itu juga harus dilayani. Dilayani dalam bentuk apa? Dalam bentuk dialog. Ya, dalam bentuk dialog. Tadi saya sebutkan kenapa tidak boleh ada interest pribadi. Sebab memang satu saat perkembangan ilmu pengetahuan itu kan didasarkan oleh dasar sejauh mana dosen memiliki kemampuan dan keterampilan untuk menguasai atau memetakan ilmu pengetahuan. Sebab kalau dosen itu beda dengan guru ya. Betul. Kalau guru itu hanya mentransformasikan hasil bacaan kepada siswa. Tapi kalau dosen itu bukan hanya mentransformasi hasil bacaan kepada mahasiswa. Tapi dosen itu harus mengeksplorasi ya. Jadi transformasi secara komprehensif untuk mentransformasikan nilai-nilai menjadi sesuatu yang melahirkan kreativitas kepada mahasiswa. Itu yang beratnya. Nah itu kalau misalkan jadi dosen. Kalau ASN jadi tendik kan beda lagi. Ya kan? Perannya lain lagi. Perannya lain lagi. Kalau misalkan Pak Amin hari ini dalam rangka pengabdian di Civitas Akademika Fakultas Syariah dan Hukum, sebelum mengajar maka seringkali diabdikan terlebih dahulu di bagian administrasi. Nah itu bukan berarti mendegradasikan nilai dosen, bukan. Tapi bagaimana seorang, kalau dulu kan CPNS, mungkin hari ini juga masih tetap namanya. Masih tetap sama Pak. Masih tetap namanya CPNS, itu untuk mengetahui dan menerpa ya, bagaimana kualitas
pengabdian dan pelayanan yang harus dilakukan. Sebab kalau tidak seperti begitu nanti kan Pak Amin sebelum masuk CPNS mungkin dia punya karakter tersendiri, Ya, betul. ya kan? Betul. Punya identitas tersendiri. Ya. Nah, itu kan belum tahu bagaimana identitas Harus dan karakter. disesuaikan Harus dengan situasi dan disesuaikan. kondisi Nah, yang ada di salah lembaga satunya ini. itu. Ya, sementara hari ini kan pelayanan apa yang ditampilkan oleh Pak Amin misalkan. Sementara hari ini kan pelayanan yang berbentuk teknis. Teknis sekali. Ya, teknis sekali. Ya. Misalkan saja input nilai itu kan teknis. Sangat teknis. Jangka teknis. Betul. Kalau menurut Pak Amin sebagai CPNS dosen itu bukan Wilayahnya. wilayahnya. Wilayah. Ya kan? Betul. Untuk sementara bukan Ya, wilayahnya sementara. dalam pemahaman kita, tetapi ternyata tidak. Ya. Kenapa? Sebab nanti kita sudah jadi dosen, kita juga harus menginput Kita nilai. sama. Iya kan? Pribadi langsung. Langsung. Nah, cuman memang punya nilai tambah. Ya. Pak Amin jadi paham betul tuh. Kedua, misalkan pelayanan bukan hanya input nilai kan, pelayanan di mana mahasiswa harus dilayani. Nah, sama kan begitu. Berbagai macam Masalah kan kira-kira Betul. gitu, Pak ya. Ya. Sekarang Pak Amin sudah berapa bulan jadi CPNS-nya? Sudah sekitar 4 sampai 5 bulan. 4 sampai 5 Betul. bulan kan sudah agak Mengetahui. mulai paham Ya, kan? mulai paham. Sudah mulai Alurnya paham. bagaimana? Nah, alurnya bagaimana? Karena mohon maaf, implikasinya begini Pak Amin. Implikasinya bahwa seringkali kalau tidak masuk dalam budaya ASN, seringkali orang memahaminya dengan imajinasi yang berbeda, dengan harapan yang berbeda. Misalkan di luar sana kinerja yang begitu banyak, begitu luas itu berbanding lurus dengan penghasilan. Ya. ASN itu tidak selamanya berbanding lurus dengan penghasilan. Nah, ini harus dipahami oleh Pak Amin. Sebab kalau Pak Amin tidak cocok dengan kerja yang begitu banyak, tapi penghasilannya dianggap sedikit. Nah, itu kan harus berpikir ulang, Betul. walaupun belum ada SK-nya Pak Amin. Kan begitu. Siap. Takut nanti kalau di tengah jalan nanti susah. Yang disalahin negara. Iya kan? Padahal yang disalahin apa? Harusnya CPNS-nya Ya, mikir sebagai ulang pribadinya. kan kepribadiannya. Betul. Karena memang jadi ASN itu tidak gampang, dua tidak mudah. Kan gitu kira-kira. Ya. Jadi Pak Amin hari ini harus berpikir ulang. Kalau mau lanjut berarti dua itu harus ada. Siap. Pengabdian, Ya. pelayanan tidak berbanding lurus dengan penghasilan. Ya, harus berpikir itu. Berpikir ulang tuh. Ya, sebab pengabdian dan pelayanan itu adalah menjadi moto yang tertinggi bagi ASN, karena bagi ASN tidak berpikir dengan berapa penghasilannya, bukan berapa penghasilannya, tapi bagaimana memahami penghasilan sebagai amanah. Itu saja. Betul. Kira-kira begitu Pak Amin yang harus dipahami oleh kita semua itu. Kemudian tantangan nih Pak, tantangan dari pelayanan kita sebagai ASN kan sebagai pelayan publik, tantangannya tentu ada nih Pak. Menurut Bapak apa saja nih Pak? Kalau tantangan itu tergantung kita memahami cara pandang kita. Betul. Ya, kalau kata orang yang tidak sanggup untuk bekerja ini dianggap tantangan, ya kan? Iya, betul. Tapi kalau kita sebagai ASN, sebagai pengabdi dan pelayan, itu menurut saya bukan tantangan, Pak Amin. Itu apa? Itu merupakan pekerjaan yang terus-menerus berkembang, yang dengan perkembangan zaman berubah-ubah. Dan kita harus tetap tersenyum untuk memahami itu. Betul. Begitu kan? Siap. Nah, paling yang seringkali dianggap sebagai tantangan, seringkali kita tidak update ya. Tidak update dengan perkembangan. Ya. Akhirnya dianggap tantangan. Betul. Padahal sebetulnya jangan-jangan itu bukan tantangan, karena kita saja yang Ya, terlambat. Iya kan? Betul. Terlambat mengakses informasi yang begitu cepat. Betul. Padahal kita harus adaptif sekali dengan perubahan-perubahan maka yang ada Pak. Menurut Pak Amin, prinsip dasarnya harus adaptif. Harus ada adaptif. Iya kan, harus Betul. adaptif. Kenapa harus adaptif? Karena bagi ASN sebetulnya bukan tantangan. Tapi ini adalah apa? Pekerjaan yang harus terus diupdate dengan ruang dan waktu. Jadi kalau saya berprinsip Pak Amin, jangan dianggap tantangan Pak Amin. Betul. Iya kan? Ya. Jangan-jangan kita yang tidak ngupdate. Betul. Jadi berarti kalau dianggap tantangan, siapa? Kita yang seringkali tidak Kita sendiri sebagai tantangannya itu Pak, ya. memperbaharui Tidak diri. memperbarui ilmu itu. Kira-kira begitu Pak Amin ya. Siap. Jadi ke depan itu kita yang harus merubah.
cara pandang kita memahami masalah. Berarti juga salah satu upaya-upaya itu juga istilahnya kita juga harus terus mengupdate informasi itu, Pak. Kira-kira begitu. Jadi kalau saya kan tadi tidak saya sebutkan sebagai tantangan ya. Ya. Tapi karena memang itu sesuatu yang harus dalam tanda kutip ya ditaklukkan oleh Betul, kita. ditaklukkan. Ya, berarti kita harus mengupdate diri kita sendiri. Itu kira-kira yang harus dilakukan oleh kita. Memang banyak ya, mohon maaf nih, nanti setelah Pak Amin masuk ASN itu imajinasinya agak kalau kita ukur, kalau ada tingkat kepuasan pelayanan mungkin agak rendah terhadap ASN. Ya. Ya. Kenapa agak rendah? Karena memang dia menganggap dirinya melayani itu tidak prima. Oke. Ya kan, seringkali tidak prima. Cukuplah waktu kita pulang gitu jam 4 sudah pulang kan, setengah 8 sudah masuk. Di tengah-tengah perjalanan seringkali kemana saja kan, begitu kira-kira ya. Betul. Karena apa? Karena mungkin ya begitu faktanya. Ya kan? Betul. Banyak kita butuh ke ASN tapi ASN-nya tidak ada. Nah, Ya. itu jangan-jangan balik lagi ke tadi identitas masing-masing kan. Jadi harus dipahami lagi pengabdian, pelayanan itu jargon utama. Ya. Baik. Terima kasih Pak Hairul atas bincang singkatnya. Sangat membuka atau banyak insight sekali yang saya dapatkan pada pagi hari ini. Ya, semoga Bapak sehat selalu. Terima kasih. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam ke semuanya, semua ASN yang berhasil di 2022. Siap. Amin. Terima kasih Pak. Di lamanya kayaknya Pak.